warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Tria Wulandari. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang kinematika gerak lurus pada kelas 11 fase F. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebenarnya ibu agak gimana karena semalam cuaca kita sangat hujan lebat. Jadi alhamdulillah pagi tadi cuacanya terang dan kalian sehat sehingga kalian bisa beraktivitas seperti biasanya. Silakan duduk nak. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu absen dulu ya. Anggun, Hadir Bu. Ate, Hadir, Bu. Aulia, Hadir Bu. Dewi. Hadir Bu. Ibu lihat sepertinya tidak ada kursi yang kosong ya nak? Berarti kita hari ini masuk semua ya? Ya, Bu. Ya. Oke, berarti ibu titikkan saja nih absennya ya. Baiklah, nah hari ini kita akan belajar materi baru ya nak, tentang kinematika gerak lurus ya. Pada materi ini bagaimana persiapannya? Apakah sudah dibaca materinya di rumah? Sudah ya. Seperti itu ya, karena sebelumnya sudah ibu ingatkan bahwa kalian harus membaca dulu di rumah sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk belajar pada materi kita pada hari ini ya. Bagaimana nak untuk kesiapannya? Apakah alat tulisnya sudah siap? Siap ya. Nanti kalian boleh menggunakan HP ya. HP-nya nanti akan kita gunakan pada saat kegiatan diskusi kelompok ya. Nanti kan kita ada kegiatan praktikum, jadi nanti kita bisa gunakan HP untuk pada saat kegiatan ya. Pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya nak. Silakan kalian berdiri dulu ya. Jadi ikuti aba-aba ibu ya, ibu peragakan dulu ya. Misalkan ibu bilang tepuk semangat 2 kali. Semangat. Semangat. Oke? Oke, ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, ya. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Baiklah, ibu akan bacakan capaian pembelajaran kita hari ini. Ini terbaca ya? Ya. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus
dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Selanjutnya, nanti setelah pembelajaran diharapkan ya kalian itu dapat mendeskripsikan ya perbedaan posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan dengan tepat. Kemudian diharapkan kalian dapat menentukan besar kelajuan dan kecepatan dengan tepat, dan setelah itu kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sebelumnya ya, kemarin kan kita sudah minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, ada yang masih ingat besaran dan satuan? Oke, silakan habis. Besaran merupakan suatu yang diukur dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Sedangkan satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Ya, dari itu tadi ada yang bisa menyebutkan apa saja besaran itu, Nak? Ada berapa? Ya, silakan. Dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, terima kasih. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, silakan Afifah. Contoh besaran pokok panjang memasak, contoh besaran turunan kecepatan dan kecepatan. Ya, terima kasih ya. Jadi kita memang harus tahu dulu ya materi kita yang telah kita pelajari, karena akan sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang kinematika gerak. Nah, ini ya. Coba kalian lihat apa yang kalian lihat pada gambar ini, coba. Saya Bu. Ya. Atlet yang sedang berada di garis start. Ya, ini atlet ya sedang berada di garis start. Nah, bagaimana atlet itu dikatakan diam? Atlet dikatakan diam karena belum ada aba-aba. Nah. Setelah ada aba-aba, baru atlet bergerak dan berlari. Oke ya, berarti kalau sudah ada aba-aba nanti dia akan baru bergerak. Nah, ya pada kegiatan kita ya nanti kalian akan belajar tentang besaran-besaran gerak lurus seperti ada jarak, posisi, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan ya. Nah, sebelumnya ya Ibu akan informasikan bahwa kita hari ini akan belajar menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning. Artinya nanti kalian akan diberikan masalah, kemudian kalian akan berdiskusi dan melakukan kegiatan berkelompok, kegiatan praktikum untuk mencari memecahkan masalah yang kalian temui. Ya, nanti silakan kalian kolaborasi dengan teman-temannya di kelompok komunikasi ya. Nanti kalian sepakati jawabannya untuk dituliskan nanti di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Nah, tentunya nanti setelah itu kalian harus mempresentasikan ya jawabannya nanti bersama-sama ya. Nah, ini silakan kalian simak dulu videonya. Terdengar nggak? Sudah kalian lihat ya. Nah, ya dari video tadi maka ada beberapa hal yang akan menjadi masalah kita pada hari ini ya. Yang pertama itu ada posisi, apa yang dimaksud dengan posisi, jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatannya, kemudian perbedaan jarak dan kelajuan, serta kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang anak-anak susun secara berkelompok dulu, ya. Susun secara berkelompok dulu. Di mana kelompok 2? Di sini ya, Eki ya. Eki, ada Farhan, Masrum, Mutiara, dan Dewi. Silakan. Kelompok 3 ada Kevin, Intan, Anggun, Mailan, Didi.
Didin dan Afifa. Kelompok 4, Ade, Joshua, Vina, Dea, dan Dimas. Nah, ini Ibu kasih tanda ya, untuk biar jelas nanti ya. Ini nama kelompoknya. Ini silakan dipasang. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2, ini LKPD-nya. Kelompok 4. Oke. Silakan anak-anak simak dulu di LKPD. Nah, ya Ibu jelasin dulu ya di LKPD itu sembari kalian membaca. Alat-alatnya ya, kemarin sudah Ibu sampaikan juga. Sudah siap alat dan bahannya, Nak? Sudah ya, sudah siap ya. Ya. Selanjutnya, nah di sini ada petunjuk kegiatan. Ini yang paling harus kita tahu dulu, Nak. Ya, dibaca itu ya. Yang pertama itu buat garis yang membentuk permodelan lintasan seperti pada gambar. Ini gambarnya, ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, nanti masing-masing kelompok perwakilan saja kalian membuat permodelannya ya. Di sini dengan di sini ya. Berarti ada 2 permodelan. Kemudian nanti kalian tentukan yang mana titik awal sama titik akhirnya. Yaitu ada A dan B ya. Nanti kalian tentukan. Selanjutnya perwakilan peserta didik dalam kelompok berjalan melewati lintasan. Nah, artinya tadi setelah kalian buat, kalian kembali ke kelompoknya, kemudian kalian perwakilan dulu dari kelompok mana dulu, misalnya kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 coba, salah satunya mencoba, salah satunya menekan timernya ya untuk mencari waktunya ya. Setelah itu bergantian dengan kelompok 2, 3 dan 4 ya. Kemudian hasil waktunya tadi dicatat ke dalam tabel. Lalu tuliskan hasil pengamatannya. Tabel 1 itu untuk yang lintasan berwarna hitam, tabel 2 lintasan berwarna merah. Lalu kalian tentukan kelajuan dan kecepatannya ya. Nah, silakan anak-anak buat. Di sini boleh. 1,5. 2 meter tadi. lurus. Di sini 2 meter. Di situ. Ya. Udah dibuat lintasannya ya kan? Nah, sekarang kita cobakan. 1 yang mencoba jalan ke sini. 1 yang megang swatch, ya pakai HP baik. Ya. Udah tuh yang lain catat. Ya, catat hasilnya ke dalam tabel. 3, 2, 1. Silakan kalian dalam kelompok mengolah datanya, ya. Kemudian kalian jawab masalah yang ada di LKPD, ya. Silakan kerjakan.
kelompok 3 dan 4, siapa yang mau presentasi dulu? 4 dulu, 3 dulu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga teman-teman saya sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizky Prayogi. Saya berasal dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai ketua kelompok di sini. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya yang terdiri dari Anggun, Intan, Melan, dan Afifah. Baiklah, untuk penjelasan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh saudari Anggun. Pada saudari Anggun yang bersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh data pada tabel 1, yaitu yang pertama, panjang lintasan untuk gambar 1 sama dengan 3 meter ditambah 3 meter sama dengan 6 meter dengan waktu yang diperoleh yakni 402 detik. Yang kedua yaitu panjang lintasan untuk gambar 2 sama dengan 3,5 meter ditambah 3,5 meter sama dengan 7 meter dengan waktu yang diperoleh 619 detik. Yang ketiga, berdasarkan panjang lintasan dan waktu yang telah diperoleh, maka besar kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,015 meter per sekon. Sedangkan pada gambar 2, 0,011 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 2, yaitu yang pertama, besar perpindahan pada gambar 1 sama dengan 0 dan waktu tempuh sebesar 402 detik. Besar perpindahan pada gambar 2 sama dengan waktu tempuh 619 detik. Berdasarkan lintasan merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0 meter per sekon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka kami memperoleh jawaban dari masalah 3, yaitu perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan termasuk besaran vektor. Terima kasih. Ya. Oke. Dilanjutkan lagi di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan saya akan memperkenalkan, nama saya Joshua dan bersama rekan saya Ate, Ade, Vina dan Dea. Dea, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 1 sebagai berikut. Panjang lintasan untuk gambar 1 sama dengan 3 meter ditambah 3 meter sama dengan 6 meter dengan waktu yang diperoleh yakni 475 detik. Panjang lintasan untuk gambar 2 sama dengan 3,5 meter ditambah 3,5 meter sama dengan 7 meter dengan waktu yang diperoleh 515 detik. Berdasarkan panjang lintasan dan waktu yang telah diperoleh, maka besar kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,013 meter per sekon, sedangkan pada gambar 2 0,014 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 2 sebagai berikut. Besar perpindahan pada gambar 1 sama dengan 0 dan waktu tempuh sebesar 475 detik. Besar perpindahan pada gambar 2 sama dengan 0 meter dengan waktu tempuh 515 detik. Berdasarkan lintasan merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0 meter per sekon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka kami peroleh jawaban dari masalah 3 dan 4, yaitu 3. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan karena jarak hanya memiliki angka dan satuan tanpa memperhatikan arahnya. Maka jarak adalah besar skala, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan termasuk besaran vektor. Terima kasih. Oke.
Sudah, siapa yang ingin bertanya pada kelompok 3 dan 4 dari kelompok 1 dan 2? Siapa yang ingin bertanya? Siap, saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 3 dan 4. Pertanyaannya adalah, tadi saya menyimak bahwa jarak dari kelajuan adalah besaran skala, sedangkan perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor. Bisa minta penjelasan ulang mengapa dikatakan besaran skalar dan besaran vektor? Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Atau bisa langsung dijawab? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Sayuda? Saya. Oke, Heki, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sayuda tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Pada jarak dan kelajuan hanya melihat nilainya saja, sedangkan pada perpindahan dan kecepatan ada nilai, namun memperhatikan arahnya juga. Untuk itu, jarak dan kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan untuk perpindahan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Baik, apakah sudah cukup? Siap, sudah cukup. Terima Cukup kasih. ya. Tadi kayaknya Eki keselio. Kalau besaran skalar tadi yang punya nilai tadi kan? Tadi yang punya nilai dan arah adalah besaran vektor. Oh, tadi terbaca 2 kali. Iya, 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Fokus lagi, Ki. Yuk. Sudah jelas? Ada yang mau menambahkan nggak? Enggak, sudah cukup ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya Ate dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit dan jawaban dari Eki. Jadi contoh untuk kelajuan seperti pada saat kita mengendarai sepeda motor, maka speedometer pada motor menunjukkan angka. Misalnya 54 km per jam, maka 54 itu menunjukkan besaran skalanya karena hanya menunjukkan angka saja. Oke, jadi sudah diperjelas oleh si Ati tadi ya, Ki? Iya, Bu. Oke. Yang bertanya sudah paham? Siap, paham. Sudah, oke ya. Sekarang presentasi kita sudah selesai, namun kita belum menyimpulkan, ya, menyimpulkan materi yang kita pelajari mengenai posisi, perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Atau ada yang ingin memberikan gagasannya, kesimpulan? Oke, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan menambahkan jawaban sebelumnya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa jarak sebanding dengan selang waktu, artinya semakin panjang jarak atau lintasannya, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kelajuan selalu bernilai tetap untuk selang waktu kapanpun. Oke. Terima kasih Aulia. Aulia ini bukan menambahkan, tapi Aulia telah menyimpulkan ya. Jadi untuk presentasikannya nanti Aulia bisa mengatakan kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lakukan tadi, gitu ya Aulia ya. Oke. Ada yang lagi yang mau menyimpulkan? Oke Joshua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jarak dan kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Sementara dari perpindahan dan kecepatan merupakan besar vektor karena memiliki nilai dan arah. Terima kasih. Oke, ya. Jadi di sini ada 2 besarannya, besaran skalar sama besaran vektor.
kalau jarak dan kelajuran itu adalah besaran skalar ya. Jadi untuk yang besaran vektor itu adalah pada perpindahan dan kecepatan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh AT tadi kalau misalkan kita naik sepeda motor misalnya kan, kecepatannya sebesar 54 km per jam misalnya. Artinya besaran skalarnya itu adalah 54 angkanya. Nah, berapa kecepatannya? Ya, karena kecepatan itu adalah besaran vektor ya, punya nilai, punya arah, artinya 54 km per jam arahnya terhadap mana? Kalau kita arah sini, artinya kita menghadap arah ke timur. Timur ya, kalau ke sini ke selatan. Ya, benar. Ya, selatan. Oke ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk kesimpulannya pembelajaran hari ini. Kita beri aplaus. Oke. Tadi Ibu sembari menilai ya, mengamati kalian melakukan percobaan dari percobaan membuat lintasan, kemudian mencobakan lintasannya, kemudian berkolaborasi bersama temannya, lalu kalian mempresentasikan. Nah, itu Ibu sudah nilai ya. Jadi Ibu kasih tahu untuk kelompok terbaik hari ini ya. Untuk kelompok terbaik fisika materi kinematika gerak lurus itu ada pada kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, dari mulai menjelaskan tadi sudah sangat jelas, padat dan sangat terperinci. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Materi kita berikutnya kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Silakan kalian baca-baca lagi ya di rumah ya, supaya kita nanti di pertemuan berikutnya sudah punya pengetahuan begitu ya. Oke. Silakan tutup pelajaran kita hari ini. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dalam hati, berdoa mulai, berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan pada pelajaran selanjutnya ya, Nak.